Gojando riba, Gojando riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Bagindo S Tanjung di sini. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya, dan begitu pula untuk diri saya dan keluarga saya beserta kedua orang tua mertua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita sharing-sharing, berbagi info, pengetahuan. Apabila nanti ada salah kata, mohon di komen untuk membangun channel ini. Dan kita intinya hanya sekedar berbagi pengetahuan, bukan maksud untuk menggurui. Oke, langsung aja. Pandangan saya, tema kita saat ini paradigma umum dan paradigma sukses. Menurut pandangan saya, paradigma umum dalam mengejar impian. Ya, apa itu impian? Sebenarnya impian ini berhubungan juga dengan sikap, tapi kita singgung aja masalah impian. Impian adalah segala sesuatu keinginan kita yang harus terwujud. Garis bawahnya harus terwujud. Apapun kendalanya, apapun tantangannya, pokoknya harus terwujud dengan doa dan ikhtiar. Ketika gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya, itulah namanya impian. Jadi tetap selalu diperjuangkan agar terwujud. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan, kalau nggak terwujud atau nggak tercapai, ya sudah. Di situ tidak ada perjuangan. Bertolak belakang dengan bermimpi. Bermimpi, keinginan ada, tapi tidak ada perjuangan, tidak ada action. Tidak ada pengen mewujudkannya, itu tidak ada. Jadi di pikiran doang, itu namanya bermimpi, ya. Oke, kita masuk ke paradigma umum. Paradigma umum ini adalah pola yang dianut 90% oleh masyarakat pada umumnya, ya. Hanya 10% yang tidak menganut paradigma umum, ya. Paradigma umum ini kita senantiasa bekerja setiap hari, membarterkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sisanya untuk masa depan, ya. Jadi kita bekerja setiap hari nih, bekerja terus. Kalau kita nggak bekerja, seperti nanti bagaimana, ya? Otomatis nggak ada penghasilan. Ini paradigma umum, active income, ya. Jadi kita membatalkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya untuk masa depan, baik masa depan anak, pengen punya rumah sendiri karena udah bosan ngontrak, selama ini hanya kontraktor, kontrak sana kontrak sini, ya. Jadi kita itu bekerja di paradigma umum ini, kita selama-lamanya bekerja, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah tidak bekerja? Mungkin karena faktor pensiun. Pensiun ini mungkin karena faktor umur dan kesehatan, ya. Atau kita kena sikut. Maklum, di luaran sana ada saingan, ya. Atau sudah tergantikan. Lalu kita udah nggak kerja. Perusahaan mana yang tetap mau menggaji kita
kalau kita sudah tidak bekerja, otomatis dengan tidak kita bekerja lagi, bagaimana dengan penghasilan kita? Otomatis tidak ada penghasilan. Ini namanya active income. Lalu bagaimana kebutuhan sehari-hari dan masa depan kita? Itu tanda tanya. Inilah paradigma umum. Nah, untuk jadi kita harus terus bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan mewujudkan masa depan. Lantas bagaimana kalau kita sudah tidak bekerja lagi? Mungkin saat itu kita sudah pensiun karena faktor umur dan kesehatan dan faktor X lainnya. Rata-rata kita kebanyakan sibuk kerja, ya, sibuk kerja. Rata-rata kita ini sibuk kerja terus, tapi lupa membangun aset. Mungkin karena saat ini gaji kita memang besar, jauh lebih dari cukup, semuanya sudah tertutupi. Luar biasa memang. Jadi di kondisi tersebut kadang-kadang kita lupa membangun aset. Nah, karena gaji kita besar, mungkin jauh lebih dari cukup. Terus bagaimana ketika kita sudah tidak kerja lagi? Sementara selama ini kita lupa membangun aset. Jadi untuk pandangan saya paradigma umum sampai di situ, intinya paradigma umum ini memang banyak dianut oleh masyarakat umum pada umumnya, itu 90%. Hanya sedikit yang tidak memakai paradigma umum. Ya. Lantas intinya mau sampai kapan kita bekerja terus? Kita bekerja untuk perusahaan saat ini, kalau paradigma umum ini kita itu mendapatkan penghasilan kalau kita bekerja. Kalau kita sudah tidak bekerja, kita nggak ada penghasilan. Kita bekerja untuk orang lain, ya. Untuk orang lain aja kita sanggup bekerja bertahun-tahun, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang subuh. Kita kuat. Nah, untuk paradigma suksesnya tidak demikian. Ya, jadi kita harus kerja baru dapat penghasilan. Karena kita badan sehat, kita masih bisa kerja. Ya, pikiran kita masih kuat. Ya, mikir kalau sudah mikir aja udah nggak kuat, berarti bagaimana kita mau bekerja, ya? Ketika kita sudah tidak bekerja atau sakit, otomatis kan kita nggak ada penghasilan, ya, sakit-sakitan terus. Inilah paradigma umum. Jadi kita harus bekerja terus baru dapat penghasilan. Ya, pertanyaannya itu tadi, bagaimana kalau kita sudah tidak kerja lagi? Betul? Betul. Nah, intinya kita di sini hanya berbagi, sharing-sharing, ya. Saya rasa untuk paradigma umum sampai di sini dulu. Nah, next video kita akan bahas paradigma sukses, ya. Tema kita masih di paradigma umum vs paradigma sukses. Oke, saya rasa itu aja dari saya, Bagindo S. Tanjung. Kita sharing-sharing aja, silakan komen di bawah kalau ada salah kata, kita saling membangun aja di sini. Tidak ada maksud menggurui, kita menuju sukses bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.